Pemirsa, komunitas fotografi membantah adanya pungutan liar terhadap pengunjung Tebet Eco Park yang ingin mengambil foto atau memotret. Sebelumnya, seseorang berinisial AM mengaku menjadi korban pungli sebesar Rp500.000 saat memotret di taman tersebut. Dugaan pungutan liar yang dialami seorang pengunjung di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan ramai diperbincangkan masyarakat. Dugaan pungli dilakukan seseorang yang mengatasnamakan komunitas fotografi yang meminta seorang pengunjung berinisial AM uang Rp500.000 saat ingin melakukan fotografi di kawasan Tebet Eco Park. Menanggapi adanya tuduhan tersebut, komunitas fotografi di Tebet Eco Park membantah melakukan pungli terhadap salah satu pengunjung. Menurutnya, uang Rp500.000 yang dipersoalkan adalah untuk biaya keanggotaan baru bagi yang mau bergabung dalam komunitas. Menurutnya, biaya tersebut meliputi uang pembelian rompi, kartu keanggotaan, serta uang kas anggota. Sifatnya pun bagi yang ingin bergabung saja atau tidak memaksa. Pihak Tebet Eco Park sendiri memastikan tidak ada pungutan liar setelah pihaknya meminta konfirmasi kepada komunitas fotografi. Kendati demikian, pihaknya mengimbau kepada komunitas fotografi agar lebih fleksibel terhadap semua pengunjung. Memang ada pembatasan, tapi saya tidak melarang. Jadi membatasi untuk ketertiban saja. Kemudian di sini tertulis jelas akun CFD People. Dan CFD People, kemudian di sini ada pastel fat foto. Dia bilang tentang uang Rp500.000, itu tidak benar. Itu hanya untuk internal member saja. Bukan tiba-tiba kita tarik tagih uang Rp500.000. Itu tidak ada. Oke, pada dasarnya kan Tebet Eco Park itu merupakan fasilitas umum, ruang terbuka hijau yang dimana bisa dimasuki kegiatan apapun gitu. Jadi untuk komunitas-komunitas sebenarnya tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan selama masih pada dasarnya ya sesuai etika lah gitu. Mungkin dari kasus ini kita akan lebih menghimbau komunitas agar ya sama-sama fleksibel lah terhadap semua pengunjung, baik yang mungkin individu atau yang ada komunitas lain. Jadi biar sama-sama saja, karena kan sama-sama menggunakan taman untuk happy ya jatuhnya karena Tebet Eco Park itu. Dugaan adanya pungli sebesar Rp500.000 terjadi pada Kamis 16 Oktober lalu. Seorang pengunjung berinisial AM menceritakan dimintai uang oleh komunitas fotografi saat mengambil gambar di kawasan Tebet Eco Park. Dari Jakarta, Ismalia Zulkarnain, iNews melaporkan. Menanggapi adanya dugaan pungutan liar di Tebet Eco Park, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan tidak boleh ada pungutan apapun untuk aktivitas non-komersil di taman. Dirinya menegaskan jika memang benar ada pungli, pihaknya akan segera menertibkan. Ada komunitas fotografer gitu Pak Gub di Tebet, jadi mereka di sana nggak ada nagih uang 500, nagih uang. Jadi yang melarang siapa? komunitas fotografer. Hah? Komunitas fotografer melarang pengunjung ambil foto gitu. Iya. Enggak. Itu Eco Park bebas. Jadi nggak ada, nanti kami saya tertibkan. Ya. Kan ada tindakan soal itu Pak. Ya pokoknya kita tertibkan, nggak boleh ada pungutan wong itu taman milik. Pemerintah Provinsi Jakarta akan menindak tegas segala bentuk pungutan liar di ruang publik, termasuk dugaan pungli kegiatan fotografi di Tebet Eco Park, Jakarta. Pihak komunitas fotografi sendiri membantah pihaknya melakukan pungli. Dan berikut laporan jurnalis iNews Ismalia Medasari. Di tengah hijaunya Taman Tebet Eco Park seharusnya bisa menjadi daya tarik dan momen bagi warga Jakarta untuk mengabadikan indahnya taman kota. Namun kesempatan itu sempat terganggu oleh pungutan-pungutan yang seharusnya tidak ada. Hal ini dialami oleh salah seorang warga Jakarta berinisial AM yang mengaku dimintai uang sejumlah Rp500.000 untuk bisa memotret di kawasan taman kota ini. Namun dari komunitas fotografer Tebet Eco Park ini membantah hal tersebut, tidak pernah meminta uang sebesar Rp500.000 kepada yang bersangkutan dan tidak pernah memaksa. Mereka mengaku itu hanya untuk internal saja. Dan dari pihak pengelola Tebet Eco Park mengaku tidak mengetahui adanya pungli tersebut, dan untuk masalah ini sudah selesai. Dari komunitas fotografer Tebet Eco Park dan juga yang bersangkutan ini sudah bertemu dan mereka sudah damai seperti itu. Lalu juga dari pengelola Tebet Eco Park ini akan mengawasi lebih ketat untuk aktivitas yang berada di taman ini. Dari Jakarta, Ismalia Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.
Pemirsa, ratusan siswa SMA Negeri 11 Semarang menggelar aksi di lapangan sekolah. Mereka menuntut keadilan bagi para korban pelecehan berbasis digital yang dilakukan alumni SMA Negeri 11 Semarang. Para siswa SMA Negeri Semarang yang mengenakan seragam putih abu-abu tiba-tiba maju membawa poster dan berorasi. Para guru dan kepala sekolah tampak terkejut dengan adanya unjuk rasa tersebut. Mereka juga menuntut kepala sekolah dibebas tugaskan karena dianggap tak mampu menuntaskan masalah dugaan pelecehan secara digital dengan tidak terbuka. Mereka menuntut keadilan untuk korban pelecehan salah satu alumni SMA Negeri 11 Semarang. Kita juga mengetahui ada Komnas PPA yang datang ke sini, tapi yang disambut oleh kepala sekolah hanya Komnas PPA. Lalu bagaimana dengan aparat dan yang lainnya? Bahkan pers pun pada saat datang ke sini, dia tidak disambut oleh kepala sekolah. Kami hanya memerlukan kejelasan, gimana kepala sekolah ini bertanggung jawab. Ya, kami bersama DP3KP akan membuka fasilitasi bagi korban untuk pendampingan sampai dengan juga statusnya juga alumni juga sedang membuka, jadi baik dari internal sini maupun korban yang sudah status alumni kami fasilitasi untuk pendampingan. Sebelumnya di salah satu akun Instagram diposting permintaan maaf pelaku atas kasus edit video asusila yang merupakan pelajar SMA Negeri 11 Semarang. Namun para pelajar menuntut terduga pelaku diproses hukum. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Petugas gabungan mendata warga yang tinggal di zona merah dan kuning radiasi di Kampung Barengkok, Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Pendataan itu dilakukan sebagai langkah awal sebelum relokasi dilakukan. Petugas gabungan mulai mendata warga dengan mendatangi rumah warga untuk mencatat identitas kependudukan mereka yang tinggal di zona merah dan zona kuning paparan radiasi di Kampung Barengkok, Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Pendataan ini dilakukan sebagai langkah awal sebelum pemeriksaan kesehatan dan proses relokasi warga menyusul adanya temuan material yang mengandung zat radioaktif di sekitar area permukiman warga. Ada harapan Pak barangkali? Kayak harapan secepat mungkin beres sih. Sudah kemana? Nggak ada. Maksudnya kabur ya? Radioaktif lagi. Kampung Barengkok terbagi dalam dua zona, yaitu zona merah dan zona kuning. Berdasarkan hasil pengukuran sementara tingkat paparan radiasi di zona merah tercatat lebih dari 2,5 mikrosievert per jam. Sementara zona kuning berada pada kisaran 0,5 hingga 2,5 mikrosievert per jam. Untuk rencana relokasi kami belum bisa bicara lebih jauh karena kami akan melaporkan data-data ini terlebih dahulu kepada pimpinan kami, kepada dinas terkait. Untuk relokasi dan sebagainya nanti akan ada keputusan lebih lanjut bagaimana teknisnya, bagaimana penanganannya, bagaimana tindak lanjutnya. Secara konsep relokasi adalah untuk apa? Untuk mengamankan masyarakat ketika ada proses itu. Dari hasil penelusuran rumah warga tercatat hanya berjarak sekitar 10 meter dari sumber bahan radioaktif yang ditemukan di salah satu lapak limbah, sehingga membuat petugas melakukan pembersihan dan pemindahan material radioaktif. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.